Drama Korea terpanas tahun 2023 telah hadir. Ini adalah drama baru yang dibintangi Park Gyu-young, seorang selebriti online dengan puluhan juta penggemar. Gerakan apapun yang dilakukan Yali akan menciptakan tren di mata semua orang. Restoran itu hampir diambang kebangkrutan. Yali cukup mengambil fotonya dan mengirimkannya ke akun sosialnya. Keesokan harinya tempat ini akan menjadi tempat terkenal di internet. Dan restoran aslinya menjadi mahal dengan pendapatan tahunan 3 miliar dong Vietnam. Inilah pengaruh seorang superstar internet. Tapi yang tidak diketahui orang adalah, setahun yang lalu Yali baru saja gadis pekerja biasa, sangat biasa, tidak tahu apa-apa tentang industri selebriti. Rekan kerja mendiskusikannya setiap hari. Dia tidak pernah mendengarnya. Menurutnya ini menarik, tidak sepenting menghasilkan uang. Tugas Yali adalah menjual produk perawatan kulit kepada wanita-wanita kaya. Apakah Anda harus menyanjung tergantung pada wajah wanita kaya itu? Tapi dia bisa menebak apa yang dipikirkan orang-orang ini. Karena sebelum berusia 18 tahun, dia juga seorang wanita kaya dengan latar belakang keluarga kelas atas. Setelah itu ayah saya bangkrut dan menjadi pekerja. Keesokan harinya bos meminta Yali memilihkan hadiah untuk istrinya. Secara tidak sengaja bertemu dengan teman sekelas lama di sebuah toko mewah. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu Yali tidak dapat mengingat siapa orang itu. Sebaliknya, rekan-rekan hanya melihatnya sekilas. Wanita itu adalah Oh Min Hye yang terkenal di internet. Min Hye tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Yali. Saya pikir Yali masih menjadi wanita kaya di masa lalu. Jadi dia mendekatinya dengan senyuman di bibirnya. Berkali-kali Yali ingin angkat bicara mengenai keadaannya saat ini. Pada akhirnya tidak ada kesempatan untuk berbicara. Min Hye berkata akan ada pertemuan selebriti dalam beberapa hari ke depan. Banyak selebritas online besar di seluruh negeri akan berpartisipasi. Jadi dia ingin mengajak Yali ikut bersamanya. Mempunyai teman yang kaya, status Min Hye di dunia selebriti akan meningkat. Namun Yali tidak berniat ikut dengannya. Lagi pula, aku miskin sekarang. Bahkan tidak mampu membeli pakaian yang layak. Ibu membuka toko penjahit saat ini. Katanya dia bisa memakai pakaian dari tokonya. Kebetulan seorang pelanggan baru-baru ini mengirimkan gaun yang sangat mahal. Namun perkataan ibunya membuat Yali merasa terhina. Yali dengan sedih kembali ke kamarnya. Tapi dalam pikiranku, aku ingat pemandangan siang hari. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Min Hye tidak ragu sama sekali. Beli kalung 30 juta. Tapi keluarga Min Hye tidak kaya. Ketika saya masih di sekolah, saya bahkan mengambil tas yang saya buang ke tempat sampah. Menjadi seorang selebriti memang menguntungkan. Tolong pikirkan hal ini. Angkat telepon dan segera unduh INS. Nomor pelacakan terus meningkat seiring dengan bilah kemajuan. Roda nasib Yali pun mulai berputar. Sang ibu juga sangat senang mendengar putrinya telah mengubah keputusannya. Memaksanya untuk memakainya. Gaun itu dikirim oleh pelanggan untuk diubah. Harus dikatakan bahwa bentuk tubuh dan penampilan Yali sangat cocok dengan gaun ini. Belum lagi selebritis dan bintang besar juga dipercaya oleh semua orang. Tak lama kemudian malam pesta pun tiba. Mobil-mobil mewah berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut. Dikelilingi oleh kilatan wartawan. Di era internet, pengaruh orang-orang terkenal, kekuatannya tidak kalah dengan bintang. Dan Yali tahu kalau dia orang luar. Saya hanya bisa berdiri di pojok dan memandangi bintang terang di depan saya. Saat ini seorang pria menyentuh lehernya dari belakang. Yali kaget dengan tindakan pria itu. Saya pikir Anda adalah tipe orang yang menyukai kereta bawah tanah. Saat dia berbicara, dia mengambil foto pria itu. Tanyakan juga nomor teleponnya dan siapkan laporannya. Pria itu dengan tenang mengatakan dia baru saja mengenali orang yang salah. Karena hanya ada 3 Lauren yang tersedia di seluruh dunia. Dia tidak menyangka kalau di Korea, selain temannya, akan muncul orang kedua. Baru saat itulah Yali menyadarinya. Berapa harga gaun ini? Tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Dan tunggu dia memasuki tempat tersebut. Perasaan tidak aman ini menjadi semakin kuat. Melihat sekeliling saya melihat orang-orang terkenal di internet dengan ratusan ribu penggemar. Dan dia baru saja mendaftar akun INS kemarin. Detik berikutnya Min Hye membawanya ke hadapan 3 selebriti internet. Katanya Yali adalah sahabatnya. Kagumi gaun kasar Lauren di tubuh Yali. Wajah 3 tokoh online terkenal dipenuhi dengan senyuman. Mereka semua menyayangkan teman-teman Min Hye yang benar-benar luar biasa. Ekspresi bangga Min Hye tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia kemudian berbicara dengan Yali tentang belajar di sekolah terkenal. Setelah mendengar ini, ketiga wanita itu berubah dari terkejut menjadi hormat. Hanya Yali sendiri yang merasa risih jika diberitahu. Karena hanya dia yang tahu ini adalah masa lalu. Sekarang hanya seorang salesman tingkat rendah. Pada saat ini, mata semua orang beralih ke belakang. Wanita yang datang ke sini bernama Si Hyun. Berbeda dari banyak tokoh terkenal di internet, Si Hyun adalah pemeran utama wanita online. Karena dia bukan hanya putri seorang anggota kongres, juga presiden Yayasan Taejeon. Kekayaan bersih telah melebihi 100 miliar. Saat dia mengatakan ini, Si Hyun dan teman-temannya berjalan ke depan. Kakak Si Hyun, apakah gaun ini? Gaunmu, Lauren. Ternyata Yali yang memakai gaun tersebut. Pemiliknya ternyata adalah Si Hyun di depan. Anda sepertinya sudah menebak jawabannya. Lalu sengaja bertanya pada Yali, di mana kamu membeli itu? Milan, Paris? Hadapi pertanyaan semua orang, Yali yang selama ini tidak pandai berbohong mulai merasa gugup. Tergagap untuk waktu yang lama tetapi masih tidak keluar. Tanpa diduga, Si Hyun secara proaktif membantunya menyelesaikan semuanya. London, kan? Yang terakhir. Di toko di London.
Oh London. Krisis ini untuk sementara telah berakhir. Namun detik berikutnya salah satu orang terkenal bertanya tentang Yali yang belajar di Ivy League. Yali akhirnya menolak melanjutkan pemalsuan tersebut. Cukup menceritakan kisah kebangkrutan keluarganya. Sekarang dia keluar dari Ivy League. Sebenarnya, dia hanya memiliki ijazah SMA sekarang. Semua orang terkejut. Min Hye juga merasa kehilangan muka. Saya akan kembali. Saat Yali hendak pergi, seorang wanita yang marah berjalan ke arah mereka. Tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menamparkan wajah Min Hye. Wanita bernama So Eng adalah seorang selebriti online. Baru-baru ini terjadi konflik dengan Min Hye. Tuan rumah mungkin khawatir keduanya akan terus berinteraksi saat bertemu. Jadi aku menolak membiarkan So Eng masuk. Tapi So Eng menganggap Min Hye bertanggung jawab atas semua ini. Min Hye hanya terkenal setelah So Eng. Dan ketika tidak ada penggemar, So Eng juga berbagi penggemar dengan Min Hye. Tanpa diduga, dia sekarang membenci bantuan tersebut. Semua orang yang hadir takut dengan kegilaan So Eng. Tidak ada yang berani menghentikannya. Akhirnya Yali tidak tahan lagi. Jadi dia melangkah maju dan memisahkan mereka berdua. Akibat dari tindakan ini membuat So Eng benar-benar marah. Naik saja dan tampar wajahnya. Pakaian Yali juga ditaburi anggur merah. Untuk mengetahui nilai gaun ini, jual dia. Mungkin kompensasinya tidak cukup. So Eng, sebaliknya, tidak hanya tidak menahan diri sama sekali, bahkan datang dan terus mengatakan hal-hal buruk. Yali kini tak terkendali. Giliranku. Saya juga ingin mengatakan sesuatu. Menghadapi tekanan seperti senapan mesin Yali di setiap langkahnya, So Eng dimarahi sampai tidak bisa berkata-kata. Dan lelaki itu baru saja menyentuh Yali. Juga memperhatikan semua ini. Yali akhirnya menang. Seenaknya keluar dari venue di depan seluruh penonton. Arogansi barusan adalah kebenarannya. Namun kini kesedihan dan kekhawatiran karena tidak mempunyai cukup uang untuk membeli pakaian menjadi nyata. Rahasia menjadi terkenal di internet. Itulah keinginan jahat 2 ons minyak wangi di dada, atau Hermes di bahuku, kemewahan mengendarai Brabus, atau makan siang Michelin, makan malam tidak berhenti. Sebenarnya tidak ada jawaban baku. Setiap selebriti punya caranya masing-masing untuk menarik penggemar. Memilih untuk mengonversi dari pemirsa menjadi pembuat. Roda gigi menuju selebriti mulai berputar. Namun ini masih terlalu dini bagi Yali. Lihatlah Lauren dengan anggur merah yang tumpah ke seluruh tubuhnya. Sekarang dia hanya ingin tahu berapa harga gaun ini. Apa? 12 juta? Tepatnya, seharusnya 12,5 juta won. Harga yang bahkan menjual Yali tidak bisa mengimbanginya. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang akan saya lakukan. Bagaimana menghadapi pemilik gaun yang sebenarnya. Rekan-rekannya mengingatkannya untuk lebih memikirkan hal-hal yang baik. Setelah semua yang terjadi tadi malam, juga membuat Yali mendapatkan banyak penggemar. Baru saat itulah Yali menyadarinya. Di akun INS baru saja terdaftar. Entah kenapa mendapat banyak perhatian. Rekan kerja mengatakan orang ini pasti penggemar Min Hye. Karena tadi malam kamu membantu Min Hye. Itu sebabnya jalur mundur. Kemudian telepon berdering. Suara seorang pria terdengar. Katanya dia ingin bertemu Yali. Setelah sampai di tempat yang ditemukan Yali, ternyata pria itu memberinya handuk basah tadi malam. Yali penasaran bagaimana dia tahu nomor teleponnya. Katanya mengetahui suatu nomor itu terlalu mudah. Jika kamu mau, dapat menguasai semua informasi tentang Yali dalam 1 menit. Ternyata nama pria itu adalah John Kyung. Adalah CEO dari proyek kelompok pelatihan selebriti domestik. Tadi malam dia menyaksikan konfrontasi indah antara Yali dan So Eng. Menurutnya Yali adalah tipe orang yang secara alami menarik perhatian. Sewenang-wenang, pikiran jernih, ditambah sosok dan wajah yang halus. Sepertinya di tubuh Yali. Lihat bayangan selebriti papan atas berikutnya. Kudengar kau adalah teman Oh Min Hye. Jadi menurut Anda mengapa Oh Min Hye menjadi begitu terkenal? Bukankah itu aneh? Apakah kamu tidak penasaran? Berdasarkan So Eng, apakah itu benar-benar bergantung padanya? Lingkaran ini pada akhirnya adalah dunia bisnis. Apakah ada misteri lain? Harus mengucapkan kata-kata John Kyung. Menarik dan sangat meyakinkan. Adegan pertukaran tadi terus terlintas di benak Yali. Tapi ketika dia berjalan ke pintu toko ibunya, sebenarnya melihat Si Hyun di pesta tadi malam, Yali buru-buru berlari menuju toko. Seperti yang diharapkan, Si Hyun datang untuk mengambil baju Lauren. Ibu memegangi pakaiannya yang terkena noda alkohol dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian dia mulai meminta maaf dengan panik. Berjanjilah bahwa Anda akan menggunakan seluruh kekuatan Anda, mengembalikan gaun ini ke bentuk aslinya, atau cobalah yang terbaik untuk menebusnya. Tapi untuk Si Hyun, dia tidak peduli berapa harga gaun itu. Yang terpenting adalah dia tidak akan pernah bisa mengenakan gaun Lauren ini. Lagi pula, 2 sisanya sudah punya pemilik. Jadi mereka tidak bisa mengkompensasi kerugian ini sama sekali. Biaya perbaikan pakaian. Bisakah saya tidak membayar? Melihat Si Hyun pergi, baru kemudian Yali menyadari apa kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Selain kekayaan yang terlihat dan nyata, yang lebih tidak dapat diatasi adalah keanggunan terukir di tulangnya. Setelah meminta maaf atas kelakuannya yang tercela, Yali mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Isinya seluruh tabungannya sebesar 6,25 juta. Dia akan membayar sisanya dalam waktu 3 bulan. Tentu saja Si Hyun menolak uang Yali. Apa yang baru saja dia katakan?
Tidak ada maksud tidak hormat. Sebelum Yali bisa mengatakan hal lain, Si Hyun perlahan pergi. Min Hye di sisi lain sedang dalam kondisi pingsan. Karena pada malam pesta itu bersama So Eung. Gambar pertarungan tersebut diposting online. Menempatkan penampilan polosnya saat bekerja keras berada dalam bahaya. Jadi dia tidak mendapat persetujuan dari saudari terkenal lainnya. Kirim pesan teks yang mengatakan aku akan bertemu semua saudari yang baik bersama malam ini. Hal ini membuat orang lain sangat marah. Lagi pula, saat ini tidak ada yang mau terlibat dengan Min Hye. Hanya Si Hyun yang tidak peduli. Sebaliknya, sarankan orang lain untuk bergabung. Sekarang Min Hye telah menyebarkan beritanya. Jika kamu tidak pergi, apakah penggemar akan dianggap tidak loyal? Min Hye mengajak Yali bertemu. Tentang kebangkrutan keluarga Yali, Min Hye masih sulit mempercayainya. Namun Yali terus terang mengatakan bahwa itu adalah kebenarannya. Kini dia hanya bisa mencari nafkah dengan berjualan kosmetik. Promosikan produk perawatan kulit. Apakah Anda punya waktu hari ini? Ini adalah siaran selebriti yang bernilai puluhan juta. Puluhan ribu penggemar mengikuti bintang Min Hye. Kamera memasuki lokasi siaran langsung. Sejumlah besar selebritas internet telah mendukung platform ini. Lalu Min Hye menarik Yali ke depan kamera lagi. Menyuruh penggemar untuk menjadi saudara perempuan terbaik di sekolah menengah. Lalu pamerkan karakter cantikmu yang berkulit putih di hadapan para penggemar. Mengatakan ketika dia masih di sekolah menengah karena dia berasal dari latar belakang kelas atas dan dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Hanya Yali yang mau berteman dengannya. Pada titik ini, Yali menyadari bahwa dia sedang digunakan sebagai alat oleh Min Hye. Meskipun dia terdiam, dia tidak terekspos di depan para penggemarnya. Tak disangka, detik berikutnya, Min Hye mencuri tas Yali. Bawa semua kosmetik Yali murah dan adakan promosi rutin. Tampil di depan kamera dan mulailah menjual kepada penggemar Anda. Jadi apa yang harus aku lakukan? Ada jawaban yang benar. Yali merasa sedikit risih dengan tindakan lawannya. Namun apa yang terjadi sedetik berikutnya membuatnya terkesiap. Hanya dalam sekejap mata, ratusan set kosmetik di rak terjual habis. Harus tahu kalau ini produktivitas Yali selama setengah tahun. Namun tidak sulit membedakannya dari ejekan orang-orang terkenal. Min Hye hanya menggunakannya sebagai iklan untuk membantunya menjual. Membangun karakter setia, Yali benar-benar tidak tahan dengan perasaan diperlakukan seperti alat. Tapi Min Hye merasakan Yali marah karena dia cemburu padanya. Gengsi apa yang ingin kamu tunjukkan, Yali? Anda tidak lagi seperti dulu. Kini ia menjadi sales kosmetik dengan ijazah SMA. Hanya pecundang. Di malam hari Yali berkeliaran di jalanan. Apa yang telah terjadi kemarin? Mengubah pandangan dunia aslinya. Apa yang ada dalam pikirannya saat ini? Itu semua suara sarkastik Min Hye. Dan juga pemandangan luar biasa selama siaran langsung. Kali ini, sebuah panggilan telepon membawa pikiran Yali kembali ke dunia nyata. Ternyata itu telepon dari kantor polisi. Yali menutup telepon dan bergegas. Yang menunggunya di kantor polisi sebenarnya adalah pria di pesta malam itu. Ternyata sejak keduanya bertemu hari itu, temperamen Yali dikenang oleh lelaki itu. Setelah itu, pria tersebut mengirimkan pesan pribadi ke akun Yali. Namun Yali tidak menjawab. Barulah dia teringat bahwa Yali menginginkan nomor teleponnya hari itu dan mengatakan ingin melaporkannya ke polisi. Dia secara proaktif pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Hanya untuk melihat Yali lagi. Setelah mendengar cerita pria itu, Yali tertegun. Pikirkan betapa anehnya hal ini. Beberapa hari terakhir ini cukup tidak menyenangkan. Akibatnya, muncullah psikopat lain. Dari sudut pandang Yali, Anda pastinya harus kaya dan berkuasa. Memanfaatkan hak istimewanya untuk menciptakan perang besar. Bukankah itu hanya untuk menunjukkan keunggulan? Setelah berbicara, Yali pergi dengan marah. Detik berikutnya, rekan-rekan di perusahaan menelepon. Siaran langsung Min Hye. Produk kosmetik itu kebetulan disebutkan. Tersebar di internet. Rekan-rekan kerja mengeluh bahwa inilah kekuatan selebriti. Bos tersenyum lebar. Ponsel Yali menerima banyak undangan untuk bekerja sama. Beberapa perusahaan sudah siap memberi 300.000 won agar Min Hye go public. Mengatakan kamu tidak tergerak adalah sebuah kebohongan. Setelah banyak pertimbangan dia pergi ke perusahaan John Kyung. Dia ingin John Kyung memberinya beberapa pendapat. Tapi dari sudut pandang John Kyung, pengirim pesan Yali hanyalah perusahaan kecil. Dalam lingkaran ini hanyalah sebuah fana. Perhatikan baik-baik, tempat di depanku seperti lapangan basket. Adalah ruang ganti selebriti internet Korea. Asalkan jumlah penggemarnya melebihi 1000. Nikmati layanan penata rias gratis berkualitas tinggi yang disediakan. Omong-omong, John Kyung meminta guru Tony untuk membantu Yali. Yali penasaran bebas rendah itu. Berasumsi bahwa perusahaan pialang pasti merugi. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Produsen kosmetik ini mengirimkannya setiap bulan. Biaya periklanan adalah angka yang sangat besar. Dunia internet, tampaknya foto selebriti acak, berisi peluang bisnis tanpa batas. Kalung mana yang harus dikenakan di leher Anda? Jenis kosmetik apa yang Anda gunakan hari ini? Bahkan mesin pembuat kopi pun digunakan oleh para selebritis. Akan membuat penggemar buru-buru menirunya. Di balik hal-hal tersebut melambangkan kekayaan yang tiada habisnya. John Kyung kemudian membawa Yali ke gedung lain. Itu diisi dengan segala macam pakaian indah. Selama jumlah penggemarnya melebihi 10.000. Semua pakaian ini bisa dipakai secara gratis. Dan jika jumlah penggemarnya melebihi 100.000, perusahaan bahkan mungkin membuka toko khusus.
Sama seperti Min Hye, dapat memberi Min Hye penghasilan minimal 5 miliar won per tahun. Dan jika jumlah penggemarnya mencapai 1 juta, bisa mendapatkan produk mewah apapun yang diinginkan. Perlakuan yang diterima bahkan bisa melampaui bintang-bintang besar. Yali berpikir keras saat mendengar penjelasan John Kyung. Sejujurnya, sulit untuk tidak tergoda dengan perlakuan seperti itu. Jadi dia memutuskan untuk menjadi selebriti dan menjadi terkenal. Langkah pertama adalah membentuk karakter. Jadi John Kyung memanggil Min Hye. Namun Min Hye melihat bahwa orang yang ingin ditemuinya ternyata adalah Yali. Sebenarnya pergi dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sejak siaran langsung terakhir, Min Hye benar-benar berselisih dengan Yali. Apalagi keluarga Yali sudah bangkrut. Dia tidak punya alasan untuk berhubungan dengan pecundang. Tapi John Kyung membiarkan dia dan Yali bertindak sebagai sahabat. Karena dari sudut pandang penggemar, Yali adalah Dewi Bulan yang setia. Adalah karakter yang menyatukan saudara perempuan dan mendukung teman. Tapi sekarang dia dan Soeng sudah benar-benar putus. Jadi harus ada penggantinya. Soeng berdiri di samping Yali. Apalagi Min Hye masih di sana beberapa hari yang lalu. Ruangan tersebut menayangkan iklan kosmetik langsung untuk Yali. Ini saat yang tepat untuk berteman baik dengan Yali. Kataan John Kyung membuat Min Hye tidak mampu membantahnya. Saat ini Yali juga datang. Katakan padanya untuk memperlakukan semuanya seperti pekerjaan. Meskipun aku juga tidak ingin memihak Min Hye. Inilah yang harus dilakukan untuk pembangunan. Toko kosmetik Min Hye akan segera dibuka. Yali tentu saja ingin membelanya seperti seorang teman baik. Harus dikatakan bahwa kemampuan akting Min Hye sangat bagus. Setelah melihat Yali datang, menariknya dengan mesra untuk berfoto bersama. Ekspresi kebencian pribadi telah hilang sama sekali. Saat ini, dua orang penggemar benar-benar mengenali Yali. Mengatakan bahwa dia sangat menyukai gaya berpakaian Yali. Pun menanyakan merek jaket yang dikenakan Yali. Yali bilang ini bukan merek. Dia membelinya di pusat perbelanjaan bawah tanah. Selebriti internet di sekitarnya sulit mempercayainya. Bagaimana hal seperti itu bisa dikatakan? Tapi aku tidak menyangka Yali akan jujur. Kepribadian lebih dicintai oleh penggemar. Kedua fans semakin heboh setelah mendengarkan. Karena masih ada toko yang bagus dan murah. Segera bertanya di mana letak pusat perbelanjaan bawah tanah Yali. Pulanglah di malam hari dan buka Instagram. Jumlah penggemarnya tiba-tiba melonjak hingga 3.000. Semua pesan pribadi menanyakan tentang Yali. Di mana pakaian itu dikenakan? Melihat hal tersebut, Yali mulai memposting dan berbagi. Pasar Dongdaemun nomor 102, 104. Tas kanvas dari toko barang bekas di Hongdae. Saya akan menandai lokasinya. Padahal itu semua adalah pakaian yang sangat murah. Tapi netizen sangat menyukainya. Yali menerima telepon dari Min Hye. Mengatakan bahwa dia bisa membawa barangnya sendiri ke pameran untuk dijual. Sehingga Yali dan rekan-rekannya tiba di lokasi dengan membawa tas penuh. Bawalah merchandise kios pinggir jalan Anda ke pameran. Namun detik berikutnya Yali menyadari ada yang tidak beres. Semua stand kecuali dia. Berbagai macam barang mewah dipajang. Dia menyadari dia telah ditipu oleh Min Hye. Yali hanya ingin melarikan diri. Saat berikutnya Min Hye, bintang yang sama berjalan ke depan dengan ekspresi jijik. Tidak seharusnya, saya tidak mengerti, apakah Anda benar-benar ingin berpartisipasi? Maksudku, kemarilah dan bantu aku membawa barang-barangku. Tidak ada tempat untukmu. Selebriti juga membuat heboh. Beritahu Yali bahwa ini adalah pameran barang mewah. Bagaimana kita bisa menghadirkan restoran jenis ini ke sini? Salah satu penyelenggara, Si Hyun berdiri untuk berbicara mewakili Yali. Apapun yang dikumpulkan dapat ditampilkan. Tidak harus mahal. Para selebriti menganggap ini murah. Baru saja menurunkan standar pameran. Yali benar-benar tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri, mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Akhirnya kotak itu jatuh ke tanah karena terlalu berat. Orang-orang di sekitar tidak hanya tidak membantu. Sebaliknya, semua orang menunjukkan rasa jijik. Untung saja seseorang yang mirip pangeran muncul di waktu yang tepat. Pria itu bahkan dengan serius mengirim sekretarisnya untuk membawanya pulang. Ketika rekan-rekannya mau tidak mau bertanya padanya, "Bagaimana Anda tahu taipan itu?" Yali mau tidak mau berpikir lagi. "Hanya 2 kali aku bertemu pria yang sama. Saya menganggapnya orang gila dan memarahinya dengan sangat kasar. Kenapa dia masih melakukan ini pada dirinya sendiri?" Karena kejadian hari ini, jumlah penggemar Yali melonjak hingga 9.000. Harus dikatakan bahwa ini sudah merupakan kecepatan yang luar biasa. Apalagi, jumlah penduduk negara ini hanya 50 juta jiwa. Menurut rasio ini, 9.000. Jumlah penggemar di negara ini mendekati 300.000. Lihatlah komentar-komentar penuh pujian. Yali memikirkan apa yang telah dia lalui beberapa hari ini. Di mata sekelompok selebriti online Min Hye, dia hanya seorang pelayan rendahan. Tak beda dengan para fans tak berperasaan di kolom komentar. Yali sedang berpikir memutuskan untuk memposting pembaruan, menyarankan penggemar untuk menjaga sikap rasional. Mengatakan bahwa orang terkenal adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu yang mulia atau unggul. Tidak perlu memasukkannya ke dalam daftar selebriti berperingkat tinggi. Jika seperti ini, berikan saja pujian ini kepada selebriti internet. Dengan dirilisnya berita ini, popularitas online Min Hye dan saudara perempuannya telah meledak. Kata-kata terakhir Yali jelas mengacu pada mereka. Mengatakan bahwa mereka adalah tipe orang yang berdiri tegak dan tinggi. Permintaan ini jelas merupakan deklarasi perang. Dan Yali awalnya punya niat baik. Hasilnya adalah reaksi sebaliknya. Postingan tersebut dibanjiri dengan banyak komentar. Lihatlah jumlah komentar yang meningkat pesat. Kepala Yali tertutup seluruhnya. Jumlah penggemar Yali keesokan paginya itu menurun dari 9.000 menjadi 7.000. Ketika dia datang ke perusahaan,
Jumlah penggemar turun menjadi 6.000. Min Hye marah, apakah Anda ingin menyeretnya ke dalam air seperti itu? Gara-gara artikel yang diposting Yali tadi malam, penggemar Min Hye pun menjadi kacau. Tapi semua ini hanyalah permulaan. Berikutnya, selebriti internet menjadi yang teratas. Pasti akan membalas dendam pada Yali seperti orang gila. Dan kebenarannya seperti yang dia duga. Akun selebriti lainnya juga sudah mulai bersuara untuk menghitamkan Yali.